Kita beralih ke informasi lainnya. Nah, kalau Bram, ini pernah nggak sih merasakan berpuasa di luar Indonesia? Misalnya lagi di luar negeri, terus kemudian berpuasa yang jamnya tuh bisa lebih dari 12 jam. Kebetulan nggak ya? Kebetulan selalu di Indonesia, jadi sebenarnya akan mirip-mirip apa yang saya rasakan. Mirip-mirip ya. Nah, yang satu ini begitu spesial dan luar biasa nih, karena saat musim panas ada Norwegia yang termasuk salah satu negara yang nyaris tidak memiliki waktu maghrib. Wow. Nah, ya kan? Ini karena matahari tidak sepenuhnya terbenam di bawah UFO. Wah, ini jadi pertanyaan adalah kapan sahur, kapan maghrib ya? Nah, itu dia. Apa nggak buka puasa apa atau puasanya gimana? terusan? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Pak Todung Mulya Lubis. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Apa kabar, Pak? Selamat malam waktu Oslo. Kabar baik. Apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah, dalam kondisi baik, Pak. Pak, ini seperti yang kita tadi obrolkan berdua di sini, katanya Norwegia menjadi salah satu tempat atau ada beberapa wilayah yang memang rasanya tidak pernah maghrib karena selalu ada matahari. Nah, ini bagaimana kemudian aturan bagi teman-teman umat Islam di sana menjalankan ibadah puasa, Pak? Apa jangan-jangan puasanya panjang dan terus-terusan begitu? Tergantung Anda ada di mana. Kalau Anda ada di Oslo, ya tetap ada maghrib. Oke. Ya. Jadi kita memang puasa lebih panjang, 17 jam ya, kurang lebih ya. Dan kalau Anda pindah ke utara, tentu Anda bisa melihat apa yang disebut Northern Light, ya. Kemudian juga ada Midnight Sun. Nah, di sini Anda bisa bicara mengenai, waduh kok nggak ada matahari sama sekali ya kan? Jadi ya ini tergantung kita berada di mana. Tapi ya puasa di Norwegia sama saja dengan puasa di Indonesia, cuman waktunya lebih lama. Tapi karena tidak panas seperti di Indonesia, kita tidak merasa haus sama sekali. Kita juga keluar tidak berkeringat ya. Jadi ya walaupun cuacanya itu 9-10 derajat Celcius, kita masih ada angin ya, ada windy ya. Dan kita masih pakai jas, masih pakai overcoat ya untuk keluar rumah. Jadi ya tidak terlalu tidak terlalu berat buat kita untuk puasa. Baik. Oke, Pak Todung, ini kan untuk tadi disebutkan oleh Bapak ada perbedaan jika kita berada di satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya di Norwegia. Tapi yang paling biasanya waktu terpanjang begitu dan masuk dalam kategori yang nggak maghrib-maghrib nih, karena mungkin selalu cerah begitu ya di sana, itu di daerah mana, Pak? Dan bagaimana menyiasati waktu ibadah seperti tadi, tarawihnya kapan, sahurnya kapan, buka puasanya kapan tuh, Pak? Ya kalau kita kan sudah terbiasa ya. Jadi ya kalau di Oslo sebetulnya sih kalau udah musim panas nantinya itu matahari itu masih bisa kita lihat sampai jam 11 malam, 12 malam. Ya. Jadi ya panjang sekali siangnya. Jadi kalau menurut saya sih ini tergantung kebiasaan kita saja ya. Kalau kita sudah terbiasa menghadapi cuaca seperti itu, iklim seperti itu, ya perbedaan waktu seperti itu, ya kita akan bisa menerima itu. Tentu pada awal-awalnya tidak mudah, berat. Saya sudah 4 tahun di Norwegia, 4 tahun itu menikmati puasa di sini. Ya, walaupun kita kangen untuk Indonesia, tapi kita tetap puasa seperti di Indonesia. Kenapa? Karena semua tersedia. Ya. Anda mau bicara mengenai tajil yang kita ingin dapatkan di Norway, ya sama juga dengan tajil yang kita punya di Indonesia. Kita bisa makan kolak, bisa makan segala macam ya. Karena semua bumbu masakan itu tersedia di toko Asia di sini. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan. Cuman masalahnya kita mungkin tidak bisa melakukan sholat tarawih kolektif setiap hari. Nah di Oslo kita akan ada buka bersama dan sholat tarawih yang kolektif bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Tapi kan itu hanya paling mungkin diadakan 1 kali dalam 1 bulan, selama bulan puasa ini. Karena tempat ya jarak antara satu keluarga dan keluarga lain itu cukup jauh. Dan kita juga tidak bisa mendapatkan tempat dan lokasi yang pas untuk semua bisa dijangkau. Jadi buat saya sih ini satu kurangan ya, satu hal yang kita ingin dapatkan di Oslo, di Norwegia, tapi agak sulit. Kalau di Indonesia kan banyak sekali peluang, banyak sekali tempat untuk melakukan sholat tarawih bersama gitu.
Nah di sini masjid itu hanya sekitar 5 atau 6 di kota Oslo. Dan itu jauh-jauh jaraknya. Ya. Baik. Pak, itu berarti artinya untuk teman-teman Muslim di sana, terutama yang di wilayah utara seperti yang Bapak katakan tadi, apakah itu ada aturan dari otoritas tertentu begitu terkait dengan kapan harus buka, kapan tarawihnya, atau kapan imsaknya misalkan? Seperti apa, Pak? Pemerintah sih tidak ada urusan, tidak ada otoritas yang mengatur mengenai bukanya kapan, mengenai maghribnya kapan, mengenai sahurnya kapan. Sama sekali tidak ada otoritas yang mengatur mengenai itu. Tapi kita di sini ada apa yang disebut perkumpulan masyarakat Indonesia yang beragama Islam, ya, Uminor, ya. Nah mereka tuh mempunyai selebaran, mempunyai penerbitan, ya, WhatsApp group. Nah di situ ditentukan, oh ini loh jadwal kita untuk sahur, ini jadwal kita imsak, ya, ini jadwal kita untuk buka puasa, ini jadwal sholat, ya, 5 kali 1 hari. Jadi kita hanya melihat jadwal itu. Tentu ada yang memilih jadwal yang lain, yang ditentukan oleh mazhab yang lain. Ada yang merujuk ke Mekah misalnya, ya, ke Saudi Arabia. Nah itu tergantung pada pilihan-pilihan pribadi dari yang bersangkutan. Baik. Tapi kalau saya tetap merujuk kepada apa yang sudah dijadwalkan oleh masyarakat Islam Indonesia di Norway, dan kita ikut, ya, jadwal itu. Dan kalau saya tidak salah tadi saya sudah katakan mungkin sekitar 17 jam, ya, puasa di Norwegia. Baik, artinya referensi panduan itu mengikuti komunitas-komunitas di sana begitu ya? Iya. Tergantung mazhab yang dianut apa gitu ya Pak ya. Yang pasti apapun itu puasanya diharapkan bisa tetap berjalan lancar begitu ya. Khusyuk. Bisa khusyuk dan nilai-nilai dari puasanya yang jadi penting ya. Betul. Nah tapi di tahun ini Pak, ini kan pasti ada pelonggaran juga dong terkait dengan aturan COVID-19 di sana. Nah sudah ada belum Pak aturan-aturan yang menyesuaikan? Apakah sudah normal kegiatan ibadah-ibadah Ramadan? Salah satunya seperti tadi Bapak bilang ada sekitar 8 masjid di sana. Apakah kemudian sudah dibuka untuk umum untuk bisa melakukan kegiatan ibadah di sana? Di sini tidak ada sama sekali kendala apapun. Kita tidak menggunakan masker, tidak ada distansi, tidak ada jarak yang mesti dipatuhi. Jadi semua orang sudah bebas seperti masa sebelum pandemi. Wow. Nah, restoran sudah buka, ya, mall sudah buka, semua sudah buka, kita bekerja seperti biasa. Jadi ya kita hidup dengan COVID sekarang. Tentu kalau kita sakit, ya kita punya tanggung jawab pribadi untuk melakukan pengobatan, ya, datang ke rumah sakit. Tapi selebihnya tidak ada yang menjadi hambatan, tidak ada yang menjadi kendala lagi. Nah, kalau dikatakan tadi apakah ya kita bisa buka bersama, bisa. Tapi kan di sini tidak ada restoran yang untuk buka bersama. Betul. Kalau di Indonesia kan banyak sekali tempat restoran untuk buka bersama. Kalau di sini ya ada restoran buka, cuman ya itu bukan dalam konteks kita bisa buka bersama. Baik. Nah, Dan Pak, perlu saya tambahkan juga ya, orang Indonesia di Oslo itu cuma sekitar 400-an. Nggak begitu banyak. Nah di seluruh Norwegia, orang Indonesia itu dalam data kita itu sebetulnya 1.400, tapi hanya yang terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu 1.300 lebih. Jadi masih ada warga Indonesia yang belum mendaftarkan keberadaannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. baik. Nah Pak, momentum Ramadan ini dan juga pelonggaran aturan COVID, apakah kemudian ini digunakan oleh KBRI juga untuk mengadakan gathering, misalkan untuk komunitas Indonesia yang Muslim, misalkan untuk berbuka puasa dengan takjil-takjil yang ala Indonesia seperti Bapak sebutkan di awal tadi, Pak? Nah, kita bekerja sama dengan Asosiasi Masyarakat Muslim Indonesia yang namanya Uminor, ya, di Oslo, untuk melakukan buka puasa bersama, sekaligus tarawih bersama. Nah di situ memang nanti akan ada tajil-tajil yang seperti kita ya nikmati di Indonesia. Biasanya masyarakat Indonesia akan membawa makanan, ya, yang mereka masak sendiri di rumah. Nanti kita bisa makan bersama-sama, ya, di tempat yang tidak kita tentukan. Dan menurut saya sih ya akan sangat menarik. Cuman ya tentu ya berapa banyak yang bisa datang pada acara buka bersama seperti itu. Itu pertanyaannya. Dan nanti kita juga akan ada sholat Idul Fitri bersama. Wisma Indonesia. Jadi konsepnya potluck party ya Pak?
Kenapa? Jadi konsepnya potluck ya, jadi membawa makanan masing-masing sendiri potluck untuk ya. Ya, mengobati ini potluck kerinduan potluck ya Pak ya? Iya. Kalau jauh dari Ini rumah, potluck ya. ah, Ini- kalau silakan Bapak. Ya. Ya, ini potluck seperti biasa ya. Jadi semua masing-masing bawa makanan, nanti kita share sama-sama, kita bagi sama-sama, ya. Kita nikmati sama-sama. Tapi kalau nanti sholat Idul Fitri itu semua ada di Wisma Indonesia. Tapi biasanya kalau jauh dari rumah, salah satu obat kangennya, obat rindu akan rumah itu tadi ya, ngumpul bersama dengan teman-teman sesama warga negara Betul. Indonesia, bisa gathering tadi, dan juga menikmati masakan-masakan atau kuliner-kuliner khas Indonesia. Tapi Pak, ini kan di Indonesia juga pelonggaran sudah dilakukan ya Pak ya, terhadap aturan-aturan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Nah, apakah kemudian momentum ini juga akan dimanfaatkan oleh KBRI untuk memfasilitasi mungkin warga negara Indonesia yang belum sempat mudik beberapa tahun belakangan ini karena pandemi, nanti ketika akan mudik ke Indonesia dikoordinir gitu, ada program khusus nggak Pak dari KBRI? Begini, sudah banyak sekali orang Indonesia yang mudik ke Norwegia. Jadi Sebaliknya, Pak? sekarang ini tidak ada, ya banyak orang Indonesia datang ke Norwegia sekarang. Apakah mau lihat Northern Light ya, Aurora, apakah mau hanya mengunjungi Oslo, kemudian melihat fjord ya. Jadi ya mudiknya bukan ke kampung halamannya, mungkin mudiknya ke sini. Nah ini saya cuma canda aja, tapi menurut saya cukup bagus juga ya kalau ada alternatif mudik ke Norwegia seperti ini. Karena indah sekali ya alamnya, dan bisa mendapatkan ya mungkin inspirasi ya dari keindahan alam di sini. Tapi kita sih melihat juga banyak warga Indonesia yang sudah mudik ke Jakarta. Oke. Ya, jadi saya melihat dari dari catatan kita, banyak sekali warga Indonesia yang ada di Oslo dan di kota-kota yang lain di Norwegia sudah kembali ke Jakarta untuk menikmati bulan puasa Ramadan di sana, dan juga untuk beridul fitri bersama keluarga mereka. Karena sudah 2 tahun mereka tidak bisa mudik. 2 tahun mereka mendekam di Oslo, di kota-kota yang lain, dan sekarang karena tidak ada hambatan, tidak ada kendala, ya mereka ya cukup banyak yang pulang. Baik. Baik, jadi salah satu diantaranya mungkin tadi seperti yang kata Pak Todung ya, Apa tuh? selain warga negara Indonesia pulang kampung ke Indonesia, mungkin juga ada yang ingin berkunjung ke Norwegia mungkin di Ramadan tahun ini atau tahun depan untuk merasakan sensasi Ramadan yang maghribnya lama gitu Lebih ya, lama. lebih lama menunggu ya Pak ya. Atau jangan-jangan merasakan lebaran dengan melihat aurora seperti backgroundnya Pak Todung itu Pak ya, Nah, melihat itu. keindahan cahaya di sana. Oh iya. Tapi mesti ke utara Norwegia, di Wah. Oslo sih ya sangat lemah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Todung Mulya Lubis, Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected Ramadan. Sehat selalu Pak.